Pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita datang pada Tuhan, mari kita mengucap syukur bahwa Tuhan itu sungguh baik. Mari kita menyenangkan Tuhan, kita serahkan hati kita, kita berikan Tuhan, ku mau
Amin. Haleluya. Yesus. Siapa yang tahu kemudian kemuliaan Tuhan, berikan dengan ujian menguatkan surah yang Mari kita mengangkat tangan kita, mari kita bersorak-sorai memuji nama Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang sungguh luar biasa. Sorakan haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku.
Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan pada saat pagi hari ini. Saya minta dengan hormat Saudari Fania berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus akan penyertaan-Mu Tuhan. Dari malam hingga pagi ini Tuhan kami bisa berkumpul Tuhan. Bukan karena kuat hebat kami Bapa, itu semua karena kasih anugerah-Mu yang selalu menjaga dan memelihara kami Tuhan. Tuhan, sementara kami mau memberikan persembahan kami Tuhan, kiranya Engkau jamah, Engkau berkati kami yang memberi maupun tidak memberi Tuhan, supaya apa yang kami persembahkan ini Tuhan berguna bagi gereja kami Tuhan. Berkatilah kami Tuhan dalam pelayanan kami Tuhan, berkatilah juga Bapak Gembala Tuhan yang akan memberikan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati dia juga Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah datang dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Masukkan cita surga
Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Zakaria Sudarmanto STH. Mari kita saudara bangkit berdiri, kita hormati firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita berikan hati kita untuk Tuhan. Inilah rinduku. Inilah
Selamat siang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah pada saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami bersyukur walaupun harus ada di rumah kami masing-masing. Dan Tuhan tetap selalu hadir di mana kami berkumpul serta percaya. Di mana Tuhan sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu. Bukalah setiap hati ini sehingga sabda firman-Mu boleh mendapatkan tempat di dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa serta mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, yang saya kasihi. Saat ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan satu penekanan khotbah saya pada saat pagi ini. Masihkah ada harapan di tengah-tengah kita menghadapi kesulitan? Di mana firman Allah saat ini yang ada hubungannya dengan tema yang sudah saya sampaikan tadi, saya ambil di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat 1 sampai yang ke-8. Tetapi saya akan membaca ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya mulai terguncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, tidak mudah untuk tetap memiliki pengharapan bagi orang-orang yang telah menderita sekian lama, bahkan bertahun-tahun. Di dalam firman Allah yang barusan kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ini, ada seseorang yang sedang menderita sakit, di mana sakitnya itu tidak hanya 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, tetapi 38 tahun. Ini satu kurun waktu yang cukup panjang dan lama. Mungkin kita bisa merenungkan saat ini. Kalau sudah 30 tahun dia harus menderita sakit. Tadi saya katakan di depan, masihkah ada harapan? Kita melihat orang-orang di sebelah kanan kiri, depan belakang, dan kita melihat saat dalam keluarga kita saja yang sedang menghadapi sakit, mungkin 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Bahkan sudah mengungkapkan kata-kata sepertinya putus asa dan tidak ada harapan lagi. Seorang yang menderita sakit ini bukan berarti dia tanpa usaha. Dia usaha. Akhirnya selama beberapa tahun dia harus kumpul dengan orang-orang yang senasib dalam firman Allah ini. Kumpul dengan orang-orang yang sakitnya macam-macam di suatu tempat tertentu. Bahkan kumpul di sekitar tempat di situ atau kolam di situ yang disebut di dalam firman Allah adalah kolam Bethesda. Orang yang kumpul di situ mestinya dengan macam-macam yang menderita sakit, pastinya keluhannya, pastinya jeritannya, pastinya sambatnya, pastinya apa yang dia ungkapkan keluar dari mulutnya pun berbeda-beda. Mungkin ada yang bilang haleluya, terima kasih. Mungkin yang bilang aduh sakitnya. Mungkin ada yang bilang waduh obat teramandi, macam-macam. Pastinya demikian. Sakitnya seperti ini, mungkin bisa juga sedemikian.
Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Yesus, orang ini juga ada di antara mereka. Maksudnya memang dia ini berusaha untuk mendapatkan kesembuhan. Karena sudah lama 38 tahun dia menderita sakit. Ternyata ada di sekitar kolam itu. Sedangkan dalam firman Allah dikatakan kalau di kolam itu airnya sedang bergoncang. Cepat-cepatlah lari dan masuk di dalam kolam itu. Tetapi orang ini tidak bisa berbuat apa-apa. Teman-temannya sudah bisa lari, teman-teman sudah bisa masuk ke kolam itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah satu hal yang perlu menjadi renungan kepada kita semua. Sangat sulit. 38 menderita sakit itu sangat sulit untuk tetap memiliki harapan. Itu sangat sulit. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Yesus, mungkin juga orang yang menderita 38 tahun sakit ini, dia betul-betul secara manusiawi ngelopro, putus asa, mungkin capek untuk menghadapi kenyataan ini. Bisa juga seperti ini terjadi. Karena keadaan yang cukup lama. Enggak salah kalau mungkin dia punya pikiran capek, lelah, dan putus asa. Namanya manusiawi. Tetapi dalam kesulitan yang sedemikian ini, ada satu hal yang kadang-kadang tidak pernah terpikirkan. Sehingga datanglah seseorang menemui dia. Dan pada saat seseorang menemui dia yang sakit ini, dia menawarkan tentang kesembuhan bagi dia. Tetapi dia rupa-rupanya dalam dasar hatinya ada sedikit keraguan-raguan. Sedikit keraguan-raguan disebabkan karena apa? Karena 38 tahun orang yang di sebelah kanan tidak pernah memperhatikan. Orang yang di sebelah kiri tidak pernah memperhatikan. Orang yang di depan tidak pernah memperhatikan. Orang yang di belakang tidak pernah memperhatikan. Teman-teman yang dulu akrab tidak memperhatikan. Saudara-saudara mungkin sudah tidak memperhatikan. Akhirnya pada saat ada tawaran dari seseorang yang datang ini, dia mengungkapkan kata-kata untuk memberikan pertolongan dan kesembuhan, ada sedikit keraguan-raguan. Akhirnya dia menjawab, tidak ada orang yang menurunkan aku. Saat aku mencoba menceburkan diri, ini kata-kata keputusasaan. Dan selalu ada orang yang lain di sebelah kiri kananku lari cepat nyebur ke kolam itu. Dia bisa lari, dia bisa bergerak, dia bisa bertindak, tetapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini mungkin bisa menjadi pelajaran kepada kita semua. Mungkin kita tidak mengalami sakit 38 tahun, tetapi kita mengalami permasalahan. Tidak ada orang yang memperhatikan. Sebelah kiri tidak mau tahu, sebelah kanan tidak mau tahu, depan tidak mau tahu, belakang tidak mau tahu, saudara-saudara tidak mau tahu, saudara sekandung pun tidak mau tahu. Ini bisa terjadi. Ini bisa terjadi. Ini bisa terjadi seakan-akan tidak ada orang yang peduli sama sekali di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita melihat kisah di dalam firman Allah ini, Yesus yang kita kenal adalah Allah yang sangat-sangat dan siap untuk memperhatikan kepada siapapun yang ada masalah,
kepada siapapun yang sedang menghadapi pencobaan, kepada siapapun yang mengalami keputusasaan, kepada siapapun yang mengalami kehidupan berantakan. Yesus siap hadir, Yesus siap menolong, dan Yesus siap mengulurkan tangannya. Olehnya disinilah Yesus datang menawarkan satu pertolongan kepada orang ini. Ini satu hal yang perlu kita catat. Yesus mengulurkan tangannya. Yesus mengulurkan tangannya kepada orang yang menderita sakit 38 tahun di dalam firman Allah ini. Begitu juga Tuhan siap mengulurkan tangannya kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mungkin ada yang sakit tubuhnya, mungkin ada yang sakit ekonominya, mungkin ada yang sakit harapannya, mungkin ada yang sakit untuk masa depannya. Yesus yang kita kenal adalah Yesus yang siap mengulurkan tangannya dan siap memberkati kita semua. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus berdiri di depan orang itu dan mengulurkan tangannya. Saat ini juga Yesus berdiri di depan Bapak Ibu Saudara sekalian, siap mengulurkan tangannya. Olehnya kalau datang kepada Tuhan, datanglah dengan sungguh-sungguh. Milikilah iman dan percaya yang sungguh-sungguh bahwa kuasa mujizat Tuhan tidak berhenti, saat ini masih berlaku. Tuhan hidup. Dan Tuhan siap untuk menolong. Lalu saya akan mengambil satu pertanyaan saat ini. Apakah kita sedang menghadapi situasi dan bertahun-tahun mungkin tidak ada solusi? Mungkin kita sudah mengambil keputusan lebih baik aku mati. Lebih baik aku mengambil jalan pintas. Itu tindakan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Yang jelas apabila kita ada masalah, firman Allah berkata, marilah datanglah kepadaku, hai yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini adalah undangan firman Allah. Yesus mengundang. Kadang-kadang kita mengabaikan. Yesus mengundang, kadang-kadang kita pura-pura tidak mendengar. Yesus mengundang, kalau dia yang mengundang, pasti dia yang bertanggung jawab, pasti dia akan memberikan solusi, pasti dia akan menyatakan mujizatnya. Penting bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sebagai orang-orang yang memiliki dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita lihat di dalam firman Allah, pada saat Yesus ada di dalam dunia ini, pada saat Tuhan Yesus bertumbuh secara jasmani, dia selalu ketemu dengan orang-orang yang bermasalah. Dan orang-orang yang bermasalah dengan berbagai masalah yang berbeda-beda, sakit yang berbeda-beda, di dalam firman Allah ditulis dan dinyatakan di sana, Yesus selalu menolong, Yesus selalu mengulurkan tangannya, Yesus selalu menyatakan mujizatnya, Yesus selalu memberikan jalan dan solusi bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Olehnya, mari pada saat ini, kalau saudara percaya Yesus selalu peduli kepada saudara sekalian, jangan buang-buang waktu. Yesus berdiri di depan orang itu dan Yesus berdiri di depan kita saat ini. Dan sangat melihat hati kita masing-masing, sangat melihat ekonomi kita masing-masing, sangat melihat keberadaan kita masing-masing. Saya yakin dan percaya, dulu Yesus melakukan segala macam mujizat. Saat ini, detik ini, hari ini, situasi yang sedemikian ini, Yesus masih siap hadir dan menyatakan mujizatnya. Olehnya tangan Allah yang penuh dengan kasih itu kita akan terima. Yesus ingin menyambut uluran tangannya dan menyembuhkan dia. Mari
yang saudara ingin ditolong oleh Tuhan, yang ingin diberkati oleh Tuhan. Justru masalah itu terjadi manakala kita mendekatkan diri, kita akan melihat mujizat. Bahkan kalau kita perhatikan, mujizat itu terjadi pada saat manusia itu ada masalah. Setelah manusia itu ada masalah, barulah di situ ada mujizat. Olehnya kalau kita sedang menghadapi masalah dan ada problem permasalahan apapun, apalagi sakit penyakit, jangan justru kita seakan-akan tidak mau melangkah, tidak mau bertindak, tidak mau maju, tidak mau taat, tidak mau peduli. Jangan. Justru di saat-saat kita menghadapi masalah penyakit apapun, mungkin ekonomi kita dan sebagainya, belajarlah untuk bertindak. Belajarlah untuk melangkah. Belajarlah untuk mendekatkan diri kepada Yesus. Kalau orang tadi 38 tahun dia menderita sakit, ada di kolam itu, tidak ada teman-teman yang peduli, teman-teman yang ngurusi dirinya sendiri. Justru disitulah Allah hadir, mengulurkan tangannya, sehingga orang ini mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Jadi Tuhan tidak akan membiarkan setiap anaknya yang percaya, yang berseru, yang berharap kepada Tuhan. Sebagai penutup khotbah saya, situasi jangan membuat saudara sekalian capek. Kekurangan jangan membuat saudara putus asa. Sakit penyakit yang saudara hadapi jangan membuat saudara sekalian untuk mengakhiri hidupnya dengan jalan yang salah. Masih ada satu jalan, datang kepada Tuhan. Percaya. Bahkan firman Allah berkata, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sehingga Lazarus pun yang mati dalam kubur dapat dibangkitkan. Sehingga Maria dan Marta melihat saat itu mujizat nyata di tengah-tengah orang banyak. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Allah. Yang tidak bisa kita lakukan, Allah bisa lakukan. Olehnya mari kita akan buka hati pikiran kita dan percaya Tuhan sanggup mengulurkan tangan. Dan contohlah firman Allah ini, 38 menderita sakit, dia masih punya harapan. Biarlah kita juga punya harapan dalam situasi yang sulit ini. Karena harapan kita kepada Yesus tidak akan membuat kita kecewa. Mujizat akan nyata. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur. Biarlah sabda firman-Mu ini akan menjadikan berkat buat kami semua. Baik jemaat-Mu di Delanggu, baik mungkin rekan-rekan kami di mana saja berada. Biarlah Engkau akan memberkati ya Tuhan secara jasmani dan rohani. Memberkati apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia pakai. Biarlah semuanya Bapa, Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh berkat itu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang putus asa Engkau beri pengharapan, yang susah Engkau hiburkan, yang mungkin pada saat ini tidak memiliki uang dan Engkau berkati ya Tuhan. Karena di dalam Engkaulah ada segala-galanya. Mari Bapak Ibu saudara sekalian kita berdiri bersama-sama. Kita akan menerima berkat. Kami mengucapkan syukur pada saat ini ya Tuhan. Karena Engkau telah menolong memberkati kami dalam kami beribadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di mana Bapa sebentar kami berpisah satu dengan yang lain dan beraktivitas. Olehnya Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, berpisahlah Engkau, pulanglah Engkau, beraktivitaslah Engkau, dan berkat dari persekutuan Allah Bapa, kasih sayang anak yang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus berkat menyertai kita semua. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya katakan, amin.